Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Remy Siradut, NIM 180303078. Saya mahasiswa semester 5 dari kelas Sosiologi B. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan tugas yang ketiga saya, yaitu review buku yang berjudul tentang kontrol sosial atas movement anti globalisasi. Buku ini ditulis oleh Luis A. Fernandez. Baik, dalam buku ini ada beberapa poin penting. Yang pertama yaitu protes, kontrol, dan kepolisian. Baik, langsung saja pada texture of control. Di sini telah mengamati dua mode kontrol yang berbeda. Yang pertama adalah kontrol sosial garis keras, yang mencakup taktik yang digunakan oleh FBI atau kediktatoran untuk secara langsung melemahkan dan menghapus gerakan. Kontrol sosial garis keras adalah fokus utama dari banyak sarjana yang mempelajari dan mendokumentasikan efek represi. Mira Mark-Free melihat represi lembut karena mempengaruhi gerakan berbasis gender, dengan alasan bahwa konsep represi terikat dengan pandangan gerakan sosial yang berpusat pada negara. Represi adalah apa yang dilakukan negara, khususnya negara buruk, yang dapat mengelola perbedaan pendapat dengan cara yang lebih demokratis dan melucuti senjata. Dia menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan mobilisasi cara-cara non-kekerasan untuk membangkitkan, menyangkal, atau menghilangkan ide-ide oposisi. Kemudian, poin yang berikut yaitu kontrol dan movement sosial. Model ini dicirikan oleh model pemolisian garis keras yang tidak toleran, terkadang ilegal. Pada tahun 1970-an, di bawah tekanan yang signifikan untuk mengubah taktik agresif yang menyebabkan pemberontakan perkotaan di sejumlah kota di Amerika, polisi beralih ke model yang lebih lembut dan lebih toleran yang dikenal sebagai manajemen yang dinegosiasikan. Kemudian pada poin berikutnya yaitu another perspektif pada kontrol. Untuk memahami dengan baik kontrol sosial dari perbedaan pendapat, kita harus mengambil pandangan kritis baik dari model manajemen yang dinegosiasikan dengan gagasan represi, daripada melihat model yang dinegosiasikan sebagai cara untuk melindungi amandemen pertama dan hak asasi manusia. Para pemrotes ini hanya peduli tentang memberikan keterbukaan yang cukup dalam pernyataan timbal balik tujuan dan sarana, sehingga kedua pihak atau polisi dan pengunjuk rasa dapat menegosiasikan rencana permainan yang disepakati bersama. Kemudian pada poin yang berikut yaitu perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat. Perspektif sosiologis, kriminologi, politik, dan postmodern. Para sarjana menggunakan istilah tersebut dalam studi tentang beragam topik seperti penyimpangan, hukum, dan perselisihan, dan supremasasi hukum. Kemudian pada ilmu sains dan teknologi dalam masyarakat pasca industri. Menurut Thomas Blombers dan Stanley Cohen, teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Masing-masing bergulat dengan bagaimana pemerintah mengatur atau mengontrol warganya sambil melindungi hak dan kebebasan alami mereka. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan kebangkitan seorang pengusaha atau pemerintah. Pada prinsipnya, bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban melalui paksaan untuk mengamankan kontrak sosial. Pengendalian sosial memiliki arti yang sedikit berbeda dalam literatur sosiologi yang berkonsentrasi pada perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat, termasuk ketertiban, keluarga, gereja, lingkungan, dan kepercayaan pribadi.
Tindakan menyimpang termasuk perilaku kriminal, seperti mencuri dan membunuh, serta dianggap beberapa orang sebagai pelaku yang tidak terlalu parah, seperti yang menggunakan narkoba dan menonton pornografi. Satu aliran pemikiran awal dan pengaruh yang dikembangkan di sekolah sosiologi di Chicago, di mana para peneliti seperti Robert Park, Ernest B. Burgess, dan Herbert Blumer memahami kontrol sosial sebagai proses daripada struktur. Bagi mereka, bukan hukum atau otoritas negara yang penting, tetapi tingkat organisasi kota lingkungan, kelompok sebaya, atau geng tertentu. Disorganisasi atau rusaknya tatanan sosial terjadi ketika norma-norma masyarakat tidak lagi cukup untuk menegakkan kontrol sosial. Pendekatan fungsional adalah sudut lain untuk menangani tatanan sosial. Kemudian pada pengendalian sosial, penerapan kontrol sosial, pengaturan dan pengamanan para pengunjuk rasa. Hal ini terutama berlaku dalam gerakan anti-globalisasi, di mana pengunjuk rasa menargetkan badan-badan hiper pemerintah seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional. Mereka bertanggung jawab atas pemolisian protes adalah campur badan-badan kepolisian dan intelijen yang secara tegas terkait dengan aparat negara-negara bangsa, tetapi juga mengartikulasikan misi, kegiatan, dan strategi luar negara bangsa. Dari perspektif sosiologis, namun, secara umum kita melihat bahwa negara menggunakan teknik kontrol sosial yang bekerja tidak ada sebelumnya. Menurut Marx, prinsip organisasi utama masyarakat adalah tenaga kerja, yang menambahkan bahwa organisasi tenaga kerja bekerja di ruang tertentu seperti pabrik, kantor, atau rumah. Untuk menjelaskan efek dari pergeseran ini, mari kita pertimbangkan arti dari tenaga kerja mental atau non-materi. Pada poin yang berikutnya yaitu anti-globalisasi. Gerakan anti-globalisasi terletak dalam perselisihan perburuan atas perjanjian perdagangan bebas, dalam perang melawan buruh pabrik, dan dalam memanipulasi simbol-simbol perusahaan. Secara karakteristik, ada sedikit kesepakatan tentang asal-muasal gerakan. Beberapa orang merasa itu muncul dari protes organisasi perdagangan dunia. Di Amerika Utara, termasuk Meksiko, Amerika Serikat, dan Kanada, menempatkan gerakan seperti yang dihadapinya melalui protes lembaga-lembaga global dan regional yang tugas utamanya adalah untuk mempromosikan, mengembangkan, atau menerapkan globalisasi perusahaan melalui kebijakan pasar bebas di non-liberal. Globalisasi ini termasuk Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Organisasi Perdagangan Dunia, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika, serta kelompok yang kurang dikenal seperti Kelompok 8 dan World Economic Forum, tempat para elit global bertemu untuk membahas kebijakan pasar global. Di sisi lain, yang tanpa dikecualikan dari studi ini adalah upaya internal dan reformis dari para aktivis anti-globalisasi, serta manuver politik lembaga-lembaga non-pemerintah yang menekankan globalisasi. Pada poin yang berikut yaitu pengendalian sosial dan hukum. Untuk memahami sepenuhnya apa yang terjadi di Miami dan bagaimana kontrol sosial dari perbedaan pendapat beroperasi, kita harus melihat dari luar bukti represi langsung. Meskipun mengganggu dan kadang sulit dipercaya, represi semacam itu merupakan bagian yang terlihat dari repertuar keadilan negara. Tetapi negara juga memiliki kontrol yang kurang jelas di balik layar, dan selama berbulan-bulan sebelum protes,
Ia terlibat dalam mengelola dan memenangkan peraturan kota dan kode serta hambatan zonasi dari izin demonstrasi yang membatasi tindakan yang tersedia bagi pengunjuk rasa. 2 bulan sebelumnya, pertemuan FTAA Komisi Kota Miami mulai mempertimbangkan revisi undang-undang jalan dan trotoar yang secara khusus menargetkan pengunjuk rasa anti globalisasi. Kemudian pada topik yang berikut yaitu fisik pengendalian of space. Pada tahun 1999, Organisasi Perdagangan Dunia bertemu di Seattle untuk meluncurkan putaran negosiasi perdagangan milenial. Bersamaan dengan pertemuan tersebut, hadir pula ribuan pengunjuk rasa dari seluruh dunia yang melakukan demonstrasi jalanan besar-besaran di luar tempat pertemuan. Dengan menggunakan model berbasis jaringan, pengunjuk rasa yang diatur di sekitar kelompok afinitas untuk memblokir lalu lintas, menutup persimpangan, dan mengunci pintu masuk ke gedung, menangkap polisi dan WTO. Secara mengejutkan, para pengunjuk rasa berhasil menutup kota selama beberapa hari. Demonstrasi tersebut begitu mengganggu sehingga WTO harus menunda negosiasi perdagangannya sampai pertemuan berikutnya 20 tahun kemudian. Kemudian pada poin yang berikut yaitu pengendalian Itself Psychology of Space. Penegak hukum menggunakan berbagai taktik psikologis untuk mengendalikan protes, membangun makna aktivisme anti globalisasi melalui kampanye hubungan masyarakat dan pesan media. Taktik psikologis adalah teknik kontrol sosial yang beroperasi pada tingkat pikiran dengan tujuan menciptakan ketakutan dan mempersulit pengunjuk rasa untuk berhasil bergerak. Upaya pemasaran polisi ini membingkai gerakan tersebut sebagai gerakan kekerasan, berbahaya, dan tidak bertanggung jawab yang meningkatkan kecemasan warga dan aktivis setempat. Taktik psikologis kemudian melibatkan produksi budaya makna. Taktik ini umumnya berbentuk kampanye yang terawat dengan hati-hati dan mempengaruhi opini. Dengan demikian, mempersulit pengunjuk rasa untuk berhasil memobilisasi orang untuk memahami produksi makna budaya yang berkaitan dengan protes. Para sarjana gerakan sosial telah memperkenalkan konsep framing, yaitu pembingkaiannya dimulai dengan gagasan bahwa gerakan sosial sudah terlibat dalam rekonstruksi realitas yang mendeskripsikannya sebagai karya makna proses yang aktif dan kontroversial dalam menghasilkan makna untuk menantang kondisi yang ada. Dari perspektif ini, gerakan sosial tidak tumbuh secara independen dari kondisi struktural yang lebih besar. Sebaliknya, para aktivis dengan hati-hati, strategis, dan kolektif menyusun makna di sekitar tindakan konvensional mereka. Kerangka aksi kolektif ini membantu gerakan mengidentifikasi masalah, mengkomunikasikannya ke publik yang lebih luas, dan memobilisasi individu untuk bergabung dengan mereka. Banyak karya akademis tentang pembimbing berkaisar pada bagaimana gerakan sosial membangun makna untuk memobilisasi individu. Bagaimana gerakan membingkai keluhan mereka. Bagaimana mereka menggunakan bingkai untuk menarik dan memobilisasi individu ke tujuan mereka. Meskipun ini adalah pertanyaan penting, namun secara tidak langsung terkait dengan proses kontrol sosial, kita dapat menarik dari sisi lain dari masalah ini, bagaimana negara melalui lembaga penegak hukum membingkai protes untuk meminimalkan partisipasi dalam gerakan proses
Pembingkaian gerakan sosial cenderung kolektif dan organik.